Hai, selamat datang di channel Monkemon. Kali ini Monkemon akan menjelaskan mengenai pelunasan sebagian KPR. Tentunya dalam mencicil KPR ada kalanya kita jenuh. Sampai kapan sih kita harus mencicil KPR? Dan kenapa sih utang pokoknya hanya berkurang sedikit? Tentu kalian ada pemikiran untuk melunasi sebagian, bahkan seluruhnya sebelum jatuh tempo. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kalian simak untuk melakukan pelunasan sebagian? Ikutin terus video ini ya. Sebelumnya perlu kalian pahami bahwa kalian harus melihat poin-poin dalam akad kredit. Apakah pelunasan sebagian yang akan kalian lakukan akan dikenakan denda? Karena tergantung dari kebijakan beberapa bank dan juga tergantung dari perjanjian yang kalian lakukan di atas kertas, apakah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda. Karena seperti kasus yang saya alami, jika pelunasan sebagian akan dikenakan denda sebesar 2,5% jika dilakukan lepas dari 2 tahun pertama. Jika sebelum 2 tahun dilakukan pelunasan sebagian akan dikenakan denda hanya 2%. Jadi besaran dendanya berbeda tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Itu perlu kalian pastikan lagi di akad kredit. Untuk melakukan pelunasan sebagian, kalian perlu mendatangi tempat kalian melakukan akad kredit dulu. Tidak bisa dilakukan ke sembarang kantor cabang karena dokumen kalian disimpan oleh pihak bank saat kalian melakukan akad kredit. Ada juga bank yang memberikan kelonggaran, kalian bisa email ke bagian tertentu untuk melakukan pelunasan sebagian, jadi tidak perlu datang langsung ke banknya. Intinya kalian harus melakukan pengisian form untuk melakukan pelunasan sebagian. Jadi berapa banyak uang yang kalian bayarkan untuk melakukan pelunasan tersebut. Jadi dari pihak bank akan melakukan penghitungan denda dan juga biaya administrasi yang harus kalian bayarkan dan siapkan di rekening kalian sebelum melakukan pelunasan sebagian. Untuk lebih detailnya, mari kita simak video berikut ini. Ketika kalian ingin melakukan pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo, oleh pihak bank kalian diharuskan untuk mengisi form pengajuan extra payment-nya. Kalian harus mengisi data diri dan juga data rekening pinjaman kalian. Selain itu juga besaran extra payment yang akan kalian lakukan. Dengan 2 kondisi, apakah jangka waktu kredit tetap ataupun jangka waktu kredit lebih pendek. Itu tergantung kemampuan kalian masing-masing. Tentunya kalian juga harus menyiapkan dana sebagai biaya administrasi atau penalti, 1 kali angsuran sebagai saldo blokir, dan juga extra payment itu sendiri. Jangan lupa untuk memberi materai pada surat permohonan ini. Ini adalah contoh simulasi pelunasan sebagian sebelum jatuh tempo. Misalkan plafon KPR kalian awalnya adalah 500 juta dengan tenor 15 tahun. Bunga fixed rate 2 tahun pertama adalah 10% dan cicilan per bulannya 5,3 juta. Setelah berjalan 6 tahun, kalian ingin melakukan pelunasan sebagian dengan jangka waktu tetap. Jadi sisa tenornya adalah 15 tahun dikurangi 6 tahun, yaitu 9 tahun. Setelah mencicil selama 6 tahun, ternyata sisa pokok hutang kalian adalah 381 juta. Dengan catatan bahwa lepas dari tahun kedua, bunga yang berlaku adalah bunga floating, yaitu 13%. Jadi mulai di tahun kedua atau di bulan ke-25, bunganya sudah 13%. Nah, cicilan per bulannya adalah 6 juta per bulan. Ini adalah kondisi sebelum kalian melakukan pelunasan sebagian. Memasuki tahun ke-7, kalian ingin melakukan pelunasan sebagian. Sisa pokok utangnya adalah 381 juta dan kalian ingin melakukan extra payment sebesar 100 juta. Maka utang kalian akan berkurang menjadi 281 juta. Dengan floating rate sama, yaitu 13%. Nah, jangka waktu barunya adalah 15 tahun dikurangi 6 tahun, yaitu 9 tahun atau 108 bulan. Dan cicilan kalian per bulannya yang baru adalah 4,4 juta. Bank juga akan memblokir saldo kalian sebesar 1 kali angsuran atau 4,5 juta. Dan penalti 2,5% dari outstanding utang, yaitu 2,5% dari 381 juta, yaitu 9 jutaan. Lalu akan ada biaya administrasi yang besarannya tergantung dari masing-masing bank. Ini perkiraan aja, hanya biaya materai sebanyak 2 lembar.
Jadi ketika kalian ingin melakukan extra payment, kalian harus menyiapkan biaya extra payment. Dalam hal ini 100 juta plus 1 kali cicilan per bulan yaitu 4,4 juta, saldo blokir sebesar 1 kali angsuran 4,5 juta, penalti 2,5% sebesar 9,5 juta, dan juga biaya administrasi. Jadi total biaya yang akan kalian keluarkan yaitu sekitar 118 juta. Cicilan per bulan kalian akan menjadi 4,4 juta per bulannya dari yang sebelumnya 6 juta per bulannya. Dengan catatan bahwa utang pokok kalian sudah berkurang sebanyak 100 juta sebagai hasil dari extra payment. Perlu diingat untuk BNI dan bank-bank lainnya biasanya memproses proses pelunasan dari tanggal 1 sampai 20. Jadi jika lewat tanggal itu maka akan diproses di bulan berikutnya. Semoga dengan adanya ilustrasi tadi dapat memberikan kejelasan dan lebih memberikan pandangan untuk kalian semua yang akan melakukan pelunasan sebagian terhadap KPR kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen di bawah, dan juga subscribe. Juga bantu share video ini ke teman-teman kalian. Bantu channel ini untuk lebih berkembang lagi ya, supaya kita dapat belajar bersama dan memberikan inspirasi untuk kalian semua. Dadah!